Bismillahirrahmanirrahim. Pohon salam di samping sumur, yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam juga di bawah pohon sawit, yang jawab salam mudah-mudahan banyak juga duitnya. Wak salam jualan tomat, tomat dijual di Talang Jambi. Yang jawab salam nanti dengan semangat, semoga cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah juga semangat kan. Apalagi lah di penghujung-penghujung ini banyak ujiannya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena syafaat Nabi Muhammad lah yang nantinya dapat menolong kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, adik-adik hadirin sekalian, jamaah sholat isya, sholat tarawih, dan sholat witir yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kita di penghujung 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Karena sudah melewati fase 10 pertama, kedua, dan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dalam artinya apa Bapak Ibu? Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita, di penghujung Ramadan ini kita tetap semangat dan lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di 10 terakhir ini terdapat kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar, yakni malam lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana tempatnya? Di malam yang ganjil. Mulai dari malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Beruntung bagi orang-orang yang ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Insya Allah semua hajatnya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat dapat kita ambil maknanya. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan ke rumah Anas, sahabat Nabi. Pada ketika siang hari dan cuacanya sangat panas. Lalu Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Anas tersebut. Mereka ngobrol, cerita-cerita. Lalu Nabi Muhammad terbaring dan Nabi Muhammad tertidur. Ketika Nabi Muhammad tertidur, Karena cuacanya di siang hari, cuacanya panas, Nabi Muhammad berkeringat.
Sampai-sampai keringatnya itu mengalir karena suasananya sedang panas. Kemudian ibundanya Anas ini bernama Ummu Sulaim. Beliau mengambilkan satu gelas dengan berisikan air sedikit, kemudian kapas. Kemudian ibundanya Anas ini, Ummu Sulaim ini, mengambil keringat Nabi yang mengalir tersebut, diambilnya dengan kapas. Kemudian diperas, dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Dicampur dengan sebagian air. Diambil lagi keringat Nabi yang mengalir tersebut oleh ibundanya Ummu Sulaim. Kemudian apa yang dilakukan? Setelah diambil keringat Nabi tersebut, diminum. Keringat Nabi tersebut diminum. Dan disisakannya sebagian untuk parfum, Bapak Ibu. Tidak lama kemudian terjaga Nabi Muhammad. Wahai ibunda Anas, apa yang sedang kau lakukan? Jawab ibunda Anas, saya mau mengambil barokah. Karena keringat yang keluar dari jasadmu yang mulia ini, banyak sekali keberkahan yang akan saya dapatkan, kata ibundanya tersebut. Nah, Bapak Ibu, begitulah cara sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai keringatnya menjadi parfum. Keringatnya diminum menjadi obat. Begitulah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringat diminum, Bu. Ada yang mau minum keringat? Coba besok. Kalau siang hari, lihatlah suaminya kalau sedang tidur di siang hari, Bapak Ibu. Dia sedang tidur, ambil gelas, letakkan di bawah ketiaknya itu, diambil, sudah banyak, diminum di siang hari. Kira-kira apa yang terjadi? Insya Allah Bapak Ibu mencret. Ya, karena beda. Keringat Nabi dengan suami kita beda. Bahkan kami dahulu ketika menjadi santri di pondok, dulu sempat heran. Pertama kali masuk sempat heran. Herannya kenapa? Setiap guru atau ustadz yang setelah mengajar itu biasanya bawa kopi atau diantarin kopi. Sudah mau nutup pelajaran, dia mau keluar, ada gelasnya itu, sisanya itu kadang tinggal dedeknya, Bapak Ibu. Rebutan teman, ngambilnya, diminum. Kadang tinggal kopi itu, pahit-pahitnya diminum. Sempat kami tanya, untuk apa? Nanti malah penyakitan ustadz. Enggak, katanya, mengambil barokah. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai keringat Nabi itu wangi? Karena Nabi itu maksum. Orang yang terjaga bahkan tanpa dosa. Boleh nanti dicek di kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab sirah Nabi. Keringat Nabi itu wangi. Apa maksud kisah ini? Maksudnya apa? Inilah namanya tabarruk dalam konsep Islam. Jadi Bapak Ibu, di dalam konsep Islam itu ada namanya tabarruk. Dan itu memang benar adanya. Ada 4 tempat. Yang pertama tabarruk kepada Rasul Allah. Yang kedua tabarruk kepada orang-orang yang soleh. Yang ketiga tabarruk kepada waktu. Dan keempat tabarruk kepada tempat. Apa makna tabarruk? Tabarruk itu kalau bahasa Jawanya ngalap barokah. Mencari berkah. Karena ada tempat itu yang memang berkah. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Subhanalladzi
asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Iya, kata Allah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di sekelilingnya itu penuh dengan keberkahan. Dan juga kata Al-Quran, anzalnahu ilaikal mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Mari Bapak Ibu, di penghujung Ramadan ini, terus kita perbanyak membaca Al-Quran, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keistimewaan orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya? Yang pertama, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya, Bapak Ibu. Maka mulai dari sekarang, yuk kita belajar Al-Quran dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Keistimewaan yang kedua diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, al-makhiratu bil Qur'an ma'asaparatil kabair. Orang yang pandai, orang yang cerdas membaca Al-Quran itu, kata Nabi, dia bersama malaikat-malaikat yang baik dan malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian keistimewaan yang ketiga, Bapak Ibu. Kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat dan penolong bagi orang-orang yang sering membacanya. Kemudian keistimewaan yang keempat, Bapak Ibu, wa yaqra'unal Qur'an wa yatatata'u bihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani, muttafaqun alaih. Bacalah Al-Quran sekalipun kamu membacanya terbata-bata, berat, sulit kamu membacanya, tetapi kamu tetap mendapatkan 2 pahala. Masyarul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pegang teguh, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita cintai Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita baca, dan kita pahami isi kandungannya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi dalam hadisnya, al-barakatu ma'abil akabir. Keberkahan itu juga terdapat pada orang yang lebih senior, Bapak Ibu. Tadi tempat, kemudian Al-Quran, kemudian yang ketiga ini orang yang lebih senior. Siapa yang lebih senior dari kita? Yakni orang tua kita, ayah kita, ibu kita, bahkan guru kita. Di situ terdapat keberkahan. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahannya? Cium tangannya, salim. Disitulah terdapat banyak sekali keberkahan. Bahkan Bapak Ibu dulu ketika menikah, setelah ijab kabul, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Pasti ya Bu, kalian menyium tangan suaminya. Benar enggak Bu? Dikit banget yang jawab. Benar ya? Ya. Kenapa?
Karena di tangan suami tersebut ada keberkahan. Makanya jangan sungkan-sungkan ibu. Ketika suami setelah sholat, cium tangannya. Pulang sholat, cium. Pulang kerja, mau kerja, cium. Banyak-banyaklah nyium tangan suaminya. Di situ banyak keberkahan. Bahkan tidak jarang dan tidak sedikit, suami juga mudah juga mengeluarkan dompetnya. Ya. Karena dia bangga mempunyai istri yang solihah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita ambil. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.